Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Perlindungan Marcelino dengan NIM 164230037 sebagai catutor Asrama ITB periode 2024-2025. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan skema pelaporan dan hukuman bagi para pelanggar norma Asrama ITB yang telah saya buat. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu Asrama ITB dan peran penting Asrama ITB bagi para penghuninya. Di sini asrama ITB adalah tempat tinggal bagi mahasiswa ITB, sekaligus berperan sebagai wadah pembelajaran bermasyarakat dan membentuk karakter mahasiswa yang diperoleh dari berbagai kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di asrama ITB. Jadi kegiatan pembinaan karakter yang telah dilaksanakan atau telah diberlakukan di asrama ITB seperti senam apel pagi, PTVEP, ataupun PPKM. Di sini bertujuan untuk meningkatkan wawasan bagi para penghuni asrama ITB, sekaligus meningkatkan tingkat kedisiplinan dan membentuk karakter. Oke. Jadi dalam pembelajarannya atau pembinaannya, asrama ITB mengusung konsep Living and Learning Community yang terdapat sebagai berikut, yaitu berbaik sangka, senyum, bekerja sama, dan musyawarah, disiplin waktu, antre, memungut, memilah, dan memanfaatkan sampah, hemat konservasi air, serta energi. Di sini, para pengguna asrama sebelum menyatakan untuk tinggal di asrama, mereka akan diberikan aturan-aturan yang harus disetujui. Tetapi, apa yang akan terjadi jika para pengguna asrama melanggar norma ataupun berbuat yang tidak sejalan dengan prinsip asrama ITB? Oke, baik. Di sini ada 3 tingkatan pelanggar norma pada asrama ITB. Yang pertama ada tingkat ringan, tingkat sedang, tingkat berat. Tingkatan tersebut terbagi berdasarkan tindakan yang telah dilakukan oleh pelanggar norma. Yang pertama ada tingkat ringan. Tingkat ringan akan diberikan teguran bagi tutor asrama ataupun kakak konseling asrama. Apa yang membuat dia terkenai tingkatan pelanggar ringan, yaitu seperti membiarkan sepatu berserakan di luar ataupun membuang sampah di dapur dan pulang ke asrama ITB di atas jam 11 malam. Oke, dilanjut. Pada tingkatan sedang, pelanggar norma akan dikenai sanksi sosial. Di sini sanksi sosial adalah seperti membersihkan lingkungan asrama ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada pada lingkungan asrama. Apa yang membuat pelanggar terkena tingkatan sedang, yaitu seperti merokok di dalam kamar. Karena merokok di dalam kamar ini sangat merugikan teman sekamar ataupun teman kamar yang lain, karena asapnya dapat memasuki kamar lain. Pada tingkatan ketiga, ada tingkatan pelanggar dengan level yang berat. Level berat akan langsung dikenakan pencabutan hak tinggal pada asrama ITB. Jadi, penghuni asrama yang melanggar norma dengan tingkatan yang berat secara tidak hormat akan dikeluarkan. Yang membuat seluruh penghuni asrama terkena pelanggar level berat adalah seperti melakukan pesta miras di dalam kamar dan membawa lawan jenis ke dalam kamar dan mencuri barang sesama penghuni asrama. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara melapor. Jadi, jika terdapat penghuni asrama ITB mengetahui sesama ada penghuni lain yang melakukan tindakan pelanggaran norma yang tidak sesuai dengan asrama ITB, bagaimana cara melapornya? Jadi, penghuni asrama ITB bisa melapor kepada kakak konseling ataupun tutor asrama melalui media apapun, bisa secara langsung ataupun media online. Media online terdapat Line, WA, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Tetapi
apakah ada cara lain, alternatif lain untuk melapor? Ada, yaitu dengan cara mengisi G-form yang telah saya buat seperti yang di bawah ini. Oke, bagaimana mekanismenya? Saya akan jelaskan seperti berikut. Oke, di sini G-form yang telah saya buat bagi para penegak hukum untuk melaporkan pelanggar norma. Oke, di sini kalian bisa tentu saja mengisi email, nama pelapor, tetapi jika kalian tidak ingin diketahui oleh pelaku ataupun orang manapun, kalian bisa tulis saja dengan dalam koran anonim. Kalian bisa mengisi tanggal kejadian pelaku melakukan pelanggaran, kalian mengisi ID atau nomor WA kalian. Untuk informasi yang lebih lanjut, kalian isi asrama kalian dan identitas tersangka atau pelaku. Nah, di sini identitas tersangka atau pelaku ditujukan untuk kalian yang mengetahui identitas pelaku lebih dalam. Tetapi jika kalian tidak mengetahui, kalian bisa tulis saja gender dan kalian kosongi strip. Oke, setelah itu kalian harus mengisi atau menceritakan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh pelaku secara detail agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak ataupun banyak pihak. Setelah itu kalian harus, sebelum melapor, kalian harus memiliki bukti yang kuat seperti kalian mempunyai foto atau video saat pelaku melakukan pelanggaran. Di sini terdapat rekap yang telah kalian isi nantinya, pengguna asrama tentunya. Seperti contoh, di sini pelapor Marcel telah mengisi pada tanggal 11 bulan 3 jam 9:56 dengan ID LAN dan nomor WA seperti tertera, asal asrama dan identitas tersangka seperti halnya berikut, yaitu Dono dengan kamar F10 TB6. Pelanggaran yang telah dilakukan adalah Dono merokok di kamar. Apa buktinya yang memperkuat Dono merokok di kamar? Seperti berikut, ada gambarnya. Nah, oke, pelanggaran ini jika kalian telah melapor seperti ini, pihak asrama ataupun tutor asrama akan menindaklanjut dengan tegas. Oke, kembali. Oke, ayo lapor sekarang. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kalian takut menegakkan keadilan untuk melapor pelanggar atau pelaku, karena di sini saya telah menyediakan tempat media yang aman sehingga kalian tidak perlu lagi untuk dicap cepu dan pengadu, dan kalian takut untuk dijauhi, itu tidak perlu karena di sini telah disediakan medianya. Oke, baik, sekian dari saya, Parlino Marcelino dengan NIM 164233037. Terima kasih dan sampai jumpa.